Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang bab penyusunan anggaran yang beranggotakan saya sendiri, Friska Aulia Damayanti dengan NIM 2021121092 dan rekan saya Nur Sinta Soraya dengan NIM 2021121093. Nah, di sini kita akan membahas 4 subbab. Yang pertama yaitu dari pengertian anggaran, yang kedua karakteristik anggaran, yang ketiga anggaran-anggaran lain, dan yang keempat proses penyusunan anggaran. Nah, untuk yang pertama yaitu pengertian anggaran. Anggaran merupakan alat penting untuk perencanaan dan pengendalian jangka pendek yang efektif dalam perusahaan, mengikuti rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan uang, disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk suatu periode. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik dari sebuah anggaran. Yang pertama yaitu anggaran mengestimasikan potensi laba dari unit bisnis tertentu. Yang kedua dinyatakan dalam istilah moneter, walaupun jumlah moneter mungkin didukung dengan jumlah non-moneter, contoh seperti unit yang dijual atau diproduksi. Yang ketiga biasanya meliputi waktu selama 1 tahun dalam bisnis yang sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor musiman. Mungkin ada 2 anggaran per tahun, misalnya perusahaan busana memiliki anggaran musim gugur dan anggaran musim semi. Yang keempat merupakan komitmen manajemen. Manajemen ini disetujui untuk menerima langsung tanggung jawab atas pencapaian tujuan-tujuan anggaran. Kemudian yang kelima ada usulan anggaran ditinjau dan disetujui oleh pejabat yang lebih tinggi wewenangnya dan pembuat anggaran. Yang keenam, setelah disetujui, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi-kondisi tertentu. Nah, yang terakhir yaitu skala berkala, kinerja keuangan aktual dibandingkan dengan anggaran dan varians dianalisis serta dijelaskan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Berikutnya adalah anggaran-anggaran lain. Yang pertama, anggaran modal. Anggaran modal yaitu menyatakan proyek-proyek yang telah disetujui, ditambah jumlah sekaligus untuk proyek-proyek kecil yang tidak memerlukan persetujuan tingkat yang lebih tinggi. Anggaran ini biasanya disusun secara terpisah dari anggaran operasi dan oleh orang yang berbeda. Yang kedua, anggaran neraca. Anggaran neraca menunjukkan implikasi neraca dari keputusan-keputusan yang tercakup dalam anggaran operasi maupun anggaran modal. Secara keseluruhan, anggaran neraca bukanlah alat pengendalian manajemen, namun beberapa bagiannya memang bermanfaat untuk pengendalian manajer operasi yang dapat memengaruhi tingkat persediaan piutang usaha ataupun utang usaha, sering kali dianggap bertanggung jawab atas tingkat dari pos-pos tersebut. Yang ketiga, anggaran laporan arus kas menunjukkan berapa banyak uang yang dibutuhkan selama tahun tersebut yang akan dipasok oleh laba ditahan dan berapa banyak. Jika ada yang harus diperoleh dari pinjaman atau dari sumber-sumber lainnya, hal ini tentunya adalah suatu hal yang penting untuk perencanaan keuangan. Yang keempat, manajemen berdasarkan tujuan merupakan metode penilaian kinerja karyawan yang berorientasi pada pencapaian target kerja. Pada metode ini, setiap individu karyawan diberikan target kerjanya masing-masing yang sesuai dengan sasaran kerja unit dalam satu periode kerja. Implisit dalam jumlah anggaran juga terdapat tujuan-tujuan tertentu, yaitu membuka kantor penjualan baru, memperkenalkan lini produk baru, melatih kembali karyawan, dan memasang sistem komputer baru. Selanjutnya yaitu proses penyusunan anggaran. Yang pertama, organisasi, yaitu terdapat Departemen Anggaran. Biasanya melapor pada controller korporat menangani arus informasi dari sistem pengendalian anggaran. Departemen Anggaran melakukan beberapa fungsi berikut ini, yaitu yang pertama, menerbitkan prosedur dan formulir untuk penyusunan anggaran, mengkoordinasikan dan menerbitkan setiap tahunnya asumsi-asumsi dasar tingkat korporat yang akan menjadi dasar untuk anggaran. Yang ketiga, memastikan bahwa informasi disampaikan dengan semestinya antar unit organisasi yang saling terkait. Yang keempat, memberikan bantuan bagi pembuat anggaran dalam penyusunan anggaran mereka, menganalisis anggaran yang diajukan dan memberikan rekomendasi pertama kepada pembuat anggaran dan kemudian kepada manajemen senior. Menangani proses pembuatan revisi anggaran selama tahun tersebut,
mengkoordinasikan pekerjaan yang dilaporkan terhadap anggaran, menginterpretasikan hasilnya, dan membuat laporan ringkasan untuk manajemen senior. Berikutnya, Komite Anggaran. Komite Anggaran terdiri dari anggota-anggota manajemen senior seperti Chief Executive Officer atau CEO, Chief Operating Officer atau COO, dan Chief Financial Officer atau CFO. Di beberapa perusahaan, CEO membuat keputusan tanpa komite. Komite Anggaran melaksanakan suatu peranan yang penting dan meninjau serta menyetujui atau menyesuaikan masing-masing anggaran dalam perusahaan besar yang terdiversifikasi. Komite Anggaran mungkin hanya bertemu dengan eksekutif operasi senior untuk meninjau anggaran dari suatu bisnis atau sekelompok unit bisnis. Yang kedua, penerbitan pedoman. Langkah pertama dalam penyusunan anggaran adalah mengembangkan pedoman yang mengatur penyusunan anggaran untuk disebarkan kepada semua manajer. Pedoman ini adalah yang dinyatakan secara eksplisit dalam rencana strategis dan dimodifikasi sesuai dengan perkembangan yang telah terjadi semenjak disetujui, khususnya kinerja perusahaan sampai tanggal tersebut dan prediksi terakhir. Semua pusat tanggung jawab harus mengikuti sebagian dari pedoman ini seperti asumsi inflasi secara umum dan inflasi untuk pos-pos tertentu seperti upah, kebijakan korporat mengenai berapa banyak karyawan yang dapat dipromosikan, kompensasi di tiap tingkat upah dan gaji, termasuk tunjangan, dan kemungkinan untuk membekukan perekrutan. Pedoman lainnya adalah spesifik untuk pusat tanggung jawab tertentu. Yang ketiga, usulan awal anggaran. Karena sebagian besar pusat tanggung jawab akan memulai tahun anggaran dengan fasilitas, karyawan, dan sumber daya lain yang sama seperti mereka miliki saat ini, maka anggaran ini didasarkan pada tingkatan yang ada, yang kemudian dimodifikasi sesuai dengan pedoman. Perubahan dari tingkat kinerja saat ini dapat diklasifikasikan sebagai perubahan dalam kekuatan eksternal dan perubahan dalam kebijakan dan praktik internal. Perubahan dalam kekuatan eksternal, yaitu yang pertama perubahan dalam tingkat umum aktivitas ekonomi yang mempengaruhi volume penjualan, misalnya perkiraan pertumbuhan dalam permintaan suatu lini produk. Yang kedua, perkiraan perubahan dalam harga beli bahan baku dan jasa. Yang ketiga, perkiraan perubahan dalam tarif upah tenaga kerja. Yang keempat, perkiraan perubahan biaya dari aktivitas diskresioner, misalnya pemasaran, litbang, dan administrasi. Yang kelima, perubahan dalam harga jual. Hal ini biasanya setara dengan jumlah perubahan dalam pengeluaran terkait yang mengasumsikan bahwa perubahan dalam biaya dapat ditutup dalam harga jual karena perubahan-perubahan yang serupa akan dialami oleh para pesaing. Dan berikutnya, perubahan dalam kebijakan dan praktek internal. Yang pertama, perubahan dalam biaya produksi, mencerminkan peralatan dan metode baru. Yang kedua, perubahan dalam biaya diskresioner, berdasarkan pada antisipasi perubahan dalam beban kerja. Dan yang ketiga, perubahan dalam pangsa pasar dan bauran produksi. Yang keempat, negosiasi. Pembuat anggaran mendiskusikan usulan anggaran dengan atasannya. Ini merupakan inti dari proses tersebut. Atasan cenderung untuk menilai validitas dari tiap penyesuaian. Biasanya pertimbangan yang mempengaruhi adalah bahwa kinerja di tahun anggaran sebaiknya merupakan perbaikan dari kinerja tahun berjalan. Atasan tersebut menyadari bahwa ia akan menjadi pembuat anggaran di tingkat berikutnya dari proses anggaran, dan oleh karena itu harus siap untuk mempertahankan anggaran yang pada akhirnya disetujui dan estimasi terbaik disebut slack. Dalam memeriksa anggaran, atasan berusaha untuk menemukan dan menghilangkan slack, tetapi ini merupakan tugas yang berat. Yang kelima, tinjauan dan persetujuan. Usulan anggaran diajukan melalui beberapa tingkatan yang berjenjang dalam organisasi. Ketika usulan tersebut mencapai puncak dari unit bisnis, analis mengumpulkan potongan-potongan tersebut bersama-sama dan memeriksa totalnya. Sebagian analis mempelajari konsistensi, misalnya apakah anggaran produksi konsisten dengan rencana volume penjualan, apakah pusat layanan dan dukungan merencanakan pelayanan yang diminta dari mereka, dan sebagian lagi pemeriksaan tersebut mempertanyakan apakah anggaran tersebut akan menghasilkan laba yang memuaskan. Jika tidak, maka usulan anggaran akan dikirim kembali untuk dikerjakan ulang. Jenis analisis yang sama juga terjadi di kantor pusat. Persetujuan terakhir direkomendasikan oleh Komite Anggaran kepada CEO. CEO juga menyerahkan anggaran yang telah disetujui kepada Dewan Direksi untuk disahkan. Hal ini terjadi pada bulan Desember, tapi sebelum awal tahun anggaran. Yang keenam, revisi anggaran.
Salah satu pertimbangan utama dalam penyusunan anggaran adalah prosedur untuk merevisi anggaran setelah disetujui. Jelasnya, jika dapat direvisi sesuai dengan keinginan pembuat anggaran, maka tidak ada gunanya meninjau dan menyetujui anggaran di awal. Di lain pihak, jika asumsi anggaran ternyata menjadi tidak realistis sehingga perbandingan angka aktual terhadap anggaran adalah tidak berarti, maka revisi anggaran mungkin diinginkan. Ada dua jenis umum revisi anggaran. Yang pertama, prosedur yang memungkinkan pemutahiran anggaran secara sistematis, dan yang kedua, prosedur yang memungkinkan adanya revisi dalam keadaan tertentu. Jika revisi anggaran terbatas hanya pada situasi yang tidak biasanya, maka revisi semacam itu harus ditinjau dengan memadai. Secara umum, izin untuk membuat revisi sebaiknya sulit untuk didapat. Revisi anggaran harus dibatasi keadaan-keadaan di mana anggaran yang disetujui sedemikian tidak realistisnya, sehingga tidak lagi menjadi alat pengendalian yang berguna. Bisa dikatakan revisi anggaran harus dijustifikasi berdasarkan perubahan kondisi yang signifikan dari yang ada ketika anggaran yang asli disetujui. Yang terakhir ada anggaran kontingensi. Beberapa perusahaan secara rutin menyusun anggaran kontingensi yang mengidentifikasikan tindakan-tindakan manajemen yang akan diambil jika ada penurunan yang signifikan dalam volume penjualan dari apa yang telah diantisipasi ketika mengembangkan anggaran. Misalnya, tindakan yang akan diambil berdasarkan penurunan 20% dari estimasi terbaik atas volume penjualan. Anggaran kontingensi menyediakan suatu cara yang cepat untuk menyesuaikan dengan kondisi yang berubah jika situasinya telah tiba. Jika volume penjualan turun 20%, manajer unit bisnis dapat memutuskan sendiri sesuai dengan anggaran kontingensi yang telah ditentukan sebelumnya, tindakan harus dilakukan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.